yang terhormat, Ibu Dr. Haja Syamsidah MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah IKK Sosiologi Keluarga. Perkenalkan, nama saya Nurmayanti dengan NIM 2102085010004 dari kelas PKK 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait fenomena keluarga yang berjudul dampak pola asuh bebas pada anak. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang dampak pola asuh bebas pada anak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah dan mendidik anak-anaknya. Ibu memiliki peran sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus rumah dan semua hal-hal yang terkait dengan rumah tangga. Dan yang paling penting adalah mendidik anak-anaknya, karena ibu pada umumnya adalah yang paling banyak di rumah jika tidak berkarir di luar rumah. Keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi anak untuk mendapat pendidikan awal yang mendasar terkait dengan kehidupan yang akan dijalankan ke depannya. Jika anak tidak mendapat pendidikan dan kasih sayang sejak dini, maka akan menimbulkan masalah bagi anak-anak ke depannya. Misalnya, jika anak kurang mendapat kasih sayang, maka anak akan mencari kebahagiaan di luar, bagaimanapun caranya, entah itu dari jalan yang baik ataupun yang buruk. Dan yang seringkali terjadi adalah anak memilih jalan yang buruk tersebut. Misalnya, mereka memilih untuk bergaul dengan bebas tanpa aturan dan sepengetahuan dari orang tua mereka. Pola asuh bebas atau biasa disebut dengan pola asuh permisif adalah mengasuh anak dengan cara memberikan kebebasan, memberikan keterbukaan, dan mengizinkan ia untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Metode ini cenderung tidak memberikan batasan dan aturan yang tegas kepada anak. Orang tua juga bisa membiarkan anak menjalani hidupnya sendiri tanpa dituntut dan diarahkan. Hal ini membuat orang tua berperan seolah sebagai teman daripada orang tua yang sebenarnya. Namun berbeda dengan pola asuh mengabaikan anak, pola asuh permisif justru memberikan perhatian yang melimpah kepada si kecil dan cenderung menuruti semua kemauan anak sehingga lebih identik dengan memanjakan. Misalnya, memberikan apapun yang dia inginkan. Akan tetapi, pola asuh ini juga tidak baik untuk pertumbuhan anak nantinya. Karena bisa jadi anak jadi bertindak sewenang-wenang ketika bermain ataupun bergaul bersama temannya, atau bahkan mereka bisa jadi salah satu tersangka dalam kasus pembulian seperti yang marak pada zaman sekarang ini. Beberapa contoh pola asuh permisif yaitu membiarkan anak berleha-leha tanpa batasan seperti bermain gadget dan bermain game terus-menerus. Tidak memberikan teguran kepada anak jika anak berperilaku buruk seperti bolos sekolah, merokok, dan lain-lain. Tidak banyak menerapkan aturan terhadap anak. Jika ada aturan cenderung tidak konsisten. Menuruti semua permintaan anak meskipun tidak wajar. Sulit meminta kepada anak untuk berperilaku baik jika tidak disertai dengan imbalan. Terlalu mempertimbangkan pendapat anak terhadap keputusan yang besar yang seharusnya tidak perlu dilibatkan. Meskipun terkesan menyayangi anak, gaya pengasuhan ini ternyata memberikan sejumlah efek negatif bagi tumbuh kembang anak. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain, anak menjadi bandel. Kebanyakan anak yang terlalu dimanjakan akan bertindak sewenang-wenang dan tidak merasa bersalah, karena orang tua mereka biasanya hanya akan menegur dan menertawakan kelakuan anak tersebut. Padahal hal ini sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak ke depannya. Kurang berprestasi.
Tentunya untuk zaman sekarang ini sangat tidak baik jika anak kurang berprestasi, karena sekarang adalah zamannya semua anak bisa dikatakan 95% menempuh pendidikan mulai dari yang dasar hingga lanjutan. Jika anak kurang berprestasi, tentunya tidak akan mudah untuk menjalankannya. Tidak terampil dalam bersosialisasi. Misalnya, anak kurang mampu berbicara di depan umum atau bahkan anak tidak tertarik dengan hal sosialisasi. Cenderung menjadi posesif, anak tidak memiliki prinsip hidup yang kuat dan sulit berkeputusan. Jadi, saran saya terkait dengan pola asuh yang dapat diterapkan dalam keluarga, sebaiknya menggunakan pola asuh yang paling baik, seperti pola asuh demokratif, agar anak juga mendapat pendidikan yang paling baik dan dapat berguna untuk bangsa dan agama di kemudian hari. Sekian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua juga saya nantikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.